Mengapa wortel begitu bermanfaat? Wortel kaya akan beta-karoten dan vitamin A, dua zat yang membantu memperbaiki sel-sel di dalam sendi, menjaga keseimbangan cairan sinovial, dan mencegah gesekan berlebihan antar tulang. Vitamin A juga memperkuat sistem kekebalan. Assalamualaikum Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa lutut seperti berkarat, kaku, dan sulit digerakkan? Saat mau duduk, lutut terasa nyeri seperti ditusuk-tusuk. Ketika berdiri, rasanya ada sesuatu yang mengganjal di dalam sendi. Naik tangga terasa seperti mendaki bukit terjal di pegunungan. Apalagi saat bangun pagi, sendi lutut terasa kaku, sulit diluruskan, seolah-olah sendi itu menolak untuk bekerja. Banyak orang bilang, "Ah, ini wajar, sudah tua." Namun, sebagai dokter yang telah puluhan tahun mendampingi pasien usia 60 tahun ke atas, saya bisa katakan bahwa nyeri sendi dan lutut bukan hanya karena usia. Pelumas alami di dalam sendi kita, yang disebut cairan sinovial, semakin menipis seiring waktu, dan gaya hidup serta pola makan kita turut memengaruhi kondisi ini. Dalam cerita kali ini, saya akan berbagi tentang 5 jenis sayuran yang bekerja seperti oli alami, melembabkan sendi, mengurangi peradangan, dan membantu lutut kembali lentur tanpa perlu obat kimia. Yang pertama adalah bayam, pelumas lutut dari alam, bukan dari apotek. Assalamualaikum, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa lutut makin hari makin kaku? Seperti pintu tua yang sulit dibuka? Mau duduk harus pelan-pelan, takut lutut berderit. Mau berdiri, harus pegang kursi atau dinding untuk penyangga. Kalau naik tangga, lutut terasa nyeri, seperti ada yang menggigit dari dalam. Saya sangat memahami keluhan ini, karena setiap minggu saya bertemu dengan pasien usia 60-an, 70-an, bahkan 80 tahun yang mengalami hal serupa. Mereka sering bertanya, "Dok, obat apa yang harus saya minum agar lutut saya tidak sakit lagi?" Tapi, alih-alih langsung memberikan resep, saya selalu balik bertanya, "Bapak, Ibu, kemarin makan sayur apa?" Jawabannya seringkali sederhana, seperti cuma makan tempe goreng, atau sayur apa ya, Dok, lupa. Padahal, kunci kesehatan lutut ada di dapur kita sendiri, bukan di rak apotek. Salah satu pahlawan tanpa tanda jasa untuk lutut kita adalah bayam. Ya, bayam, sayuran hijau sederhana yang sering kita temui di pasar tradisional. Bayam bukan sembarang sayuran, tetapi pelumas alami yang bekerja dari dalam tubuh untuk melembabkan sendi, mengurangi rasa nyeri, dan membuat gerakan menjadi lebih ringan. Mengapa bayam begitu istimewa? Bayam kaya akan magnesium dan vitamin K, dua nutrisi penting yang menjaga tulang tetap kuat dan sendi tetap lentur. Magnesium membantu otot-otot di sekitar lutut agar tidak kaku, sehingga kita bisa bergerak lebih leluasa. Sementara itu, vitamin K berperan dalam mencegah tulang menjadi rapuh, yang sering menjadi penyebab nyeri sendi pada lansia. Saya pernah merawat seorang pasien bernama Ibu Sari, usia 68 tahun, seorang ibu rumah tangga yang aktif di pengajian kampung. Setiap pagi, ia mengeluh lututnya terasa seperti berkarat. Bahkan untuk mengambil sajadah dari lemari saja, ia harus dibantu anaknya karena lututnya kaku dan nyeri. Saya sarankan Ibu Sari untuk mengonsumsi bayam rebus 3 kali seminggu. Cukup ditumis ringan dengan sedikit bawang putih atau direbus menjadi sayur bening. Saya juga menekankan agar tidak memasak bayam terlalu lama, cukup 2-3 menit, agar nutrisinya tidak hilang. 3 minggu kemudian, Ibu Sari datang ke klinik sambil tersenyum lebar. "Dok, sekarang saya bisa sujud saat salat tanpa rasa nyeri. Bahkan saya bisa jalan ke pengajian tanpa harus berhenti setiap beberapa langkah," katanya. Bayangkan, hanya dari sayur hijau yang sering dianggap sepele ini, hidupnya berubah. Tips praktis dari saya, tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau irisan bawang putih saat menumis bayam. Ini bukan hanya untuk rasa, tetapi juga membantu tubuh menyerap zat besi lebih baik, yang penting untuk menjaga kekuatan otot. Bayam juga bisa diolah menjadi jus hijau dengan campuran apel atau wortel untuk variasi. Bayam bukan sekadar makanan, tetapi teman terbaik lutut kita di usia senja. Jangan remehkan kekuatannya, karena satu piring bayam bisa menjadi perbedaan antara berjalan dengan nyeri atau berjalan dengan ringan. 2. Brokoli, penjaga tulang rawan lutut yang sering terlupakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau saya tunjukkan brokoli, sayuran hijau yang mirip pohon kecil itu,
Mungkin sebagian dari bapak dan ibu akan berkata, "Ah, saya kurang suka. Rasanya aneh, teksturnya keras, dan harganya lebih mahal dari Coldplay." Tapi, tahukah bapak dan ibu? Brokoli adalah pelindung luar biasa untuk lutut kita. Ia membantu menjaga sendi tetap licin, bebas nyeri, dan mencegah keausan tulang rawan. Mengapa brokoli begitu hebat? Karena brokoli mengandung zat yang disebut sulforafan. Penelitian menunjukkan bahwa sulforafan dapat memperlambat kerusakan tulang rawan di sendi lutut, yang sering menjadi penyebab lutut berbunyi krek-krek saat kita berjalan atau naik tangga. Bunyi itu adalah tanda bahwa pelindung sendi, yaitu tulang rawan, mulai menipis. Brokoli bekerja seperti perisai alami yang mencegah kerusakan itu terjadi lebih cepat. Saya punya cerita tentang Pak Budi, usia 71 tahun, seorang pensiunan guru SD di desa. Setiap pagi, lututnya terasa panas dan nyeri, seolah-olah ada api kecil di dalam sendinya. Ia pernah harus disuntik obat anti nyeri langsung ke lutut setiap bulan, sebuah prosedur yang melelahkan dan mahal. Saya sarankan, Pak Budi, coba makan brokoli kukus 3 kali seminggu. Tidak perlu ribet, cukup kukus sebentar dan tambahkan perasan jeruk nipis atau sedikit bawang putih untuk rasa. Awalnya, Pak Budi mengeluh, brokoli itu pahit, Dok, susah dimakan. Tapi istrinya kreatif. Ia mengukus brokoli dengan sedikit garam dan minyak zaitun, lalu mencampurnya dengan tahu kukus. 4 bulan kemudian, Pak Budi datang ke klinik tanpa tongkat yang biasa ia gunakan. "Dok, sudah 2 bulan saya tidak perlu suntikan. Lutut saya jauh lebih ringan, dan saya bisa jalan pagi sejauh 1 kilometer tanpa keluhan," katanya dengan bangga. Itulah keajaiban brokoli. Tips praktis dari saya, selalu kukus brokoli, jangan digoreng, karena menggoreng dapat menghilangkan nutrisinya. Jika ingin variasi, buat sup brokoli dengan kaldu ayam tanpa santan, atau campurkan brokoli kukus ke dalam nasi goreng sayuran. Brokoli bukan makanan orang kaya, tetapi makanan orang bijak yang ingin lututnya tetap kuat hingga usia 80 tahun. Saya juga menyarankan untuk membeli brokoli segar di pasar tradisional, yang seringkali lebih murah dibandingkan di supermarket, dan pastikan untuk memilih yang berwarna hijau tua agar nutrisinya maksimal. 3. Wortel, pelicin sendi dari dalam tubuh. Bapak dan ibu yang saya sayangi, wortel adalah sayuran yang hampir selalu ada di setiap pasar tradisional di Indonesia. Warnanya cerah oranye, harganya terjangkau, biasanya hanya Rp5.000 per kilogram, dan sering digunakan untuk sop, tumis, atau lalapan. Tapi tahukah bapak dan ibu? Wortel bukan hanya baik untuk kesehatan mata, tetapi juga sangat penting untuk lutut dan sendi kita. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita kehilangan cairan sinovial, pelumas alami di sendi, yang membuat lutut terasa kering, berbunyi, krek-krek, atau nyeri saat digerakkan. Ini bisa membuat kita takut bergerak. Bahkan untuk aktivitas sederhana seperti berjalan ke masjid atau menggendong cucu. Kabar baiknya, wortel dapat membantu mengembalikan pelumas alami ini dengan cara yang sangat sederhana dan alami. Tubuh, yang penting untuk melawan peradangan di sendi. Saya teringat kisah Ibu Ani, usia 66 tahun, seorang penjual kue basah di Pasar Minggu, Jakarta. Ia selalu membawa dagangannya sendiri, mendorong gerobak sejauh 500 meter dari rumah kelapa. Namun, suatu hari ia mengeluh, "Dok, baru dorong gerobak 5 meter, lutut saya sudah nyut-nyutan. Rasanya seperti ada jarum di dalam." Saya tanya, "Bu, sehari-hari makan sayur apa?" Ia menjawab, "Kadang-kadang, Dok, tapi lebih sering makan gorengan atau tempe bacem di pasar." Saya sarankan ia mengganti camilan gorengan dengan jus wortel segar tanpa gula, cukup dibuat dari 2-3 wortel ukuran sedang, dan menambahkan wortel kukus ke menu makan siangnya, misalnya sebagai campuran sayur sop atau tumis. 3 minggu kemudian, Ibu Ani datang dengan wajah cerah. "Dok, sekarang saya bisa dorong gerobak sampai lapak tanpa keluhan. Lutut saya tidak protes lagi, dan saya merasa lebih bertenaga," katanya. Perubahan ini terjadi karena antioksidan dalam wortel membantu memperbaiki cairan sendi yang menipis, sementara vitamin A meningkatkan daya tahan tubuhnya. Saya juga menyarankan Ibu Ani untuk mencoba salad wortel parut dengan perasan jeruk nipis dan sedikit madu sebagai camilan sore, yang jauh lebih sehat daripada gorengan. Tips lain dari saya, minum jus wortel 2-3 kali seminggu di pagi hari tanpa gula, atau kukus wortel sebagai pelengkap nasi merah.
Jangan rebus wortel terlalu lama, cukup 5-7 menit, agar vitaminnya tetap utuh. Banyak orang bilang, "Ah, cuma wortel, makanan anak-anak." Tapi bagi saya dan ratusan pasien saya, wortel adalah oli alami yang memperlancar sendi, mencegah kita bergantung pada kursi roda, dan memberikan kepercayaan diri untuk tetap aktif meski usia sudah di atas 70 tahun. 4. Daun kelor, si kecil yang menyembuhkan lutut dari dalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah Bapak dan Ibu mendengar pepatah Jawa, cilik-cilik cabai rawit? Pepatah ini sangat cocok untuk daun kelor. Daunnya kecil, mudah rontok, sering tumbuh liar di pekarangan rumah-rumah di Indonesia, tetapi manfaatnya luar biasa untuk kesehatan sendi, tulang, dan pelumas lutut. Saya menyebut daun kelor sebagai emas hijau untuk lansia, karena kandungan nutrisinya yang sangat kaya. Daun kelor mengandung kalsium, zat besi, vitamin C, dan antioksidan dalam jumlah tinggi. Kombinasi ini bekerja dalam 3 cara, menguatkan tulang dan sendi, meningkatkan produksi kolagen alami yang melapisi ujung tulang, dan melawan peradangan yang sering menyerang lutut dan pinggang di usia lanjut. Saya punya cerita tentang Pak Joko, usia 70 tahun, mantan tukang kayu di Yogyakarta. Setiap pagi, ia harus dipijat istrinya agar bisa berjalan tanpa nyeri. Ia sudah terbiasa menggunakan obat gosok dan koyo, tetapi efeknya hanya sementara. Saat saya kunjungi rumahnya, saya melihat pohon kelor di depan rumahnya. Saya tanya, "Pak, pernah makan daun kelor ini?" Ia tertawa, "Ada sih, Dok, tapi saya kira cuma tanaman liar. Rasanya pahit." Saya jelaskan bahwa jika ia tahu manfaatnya, ia tak akan membiarkan daun itu jatuh sia-sia. Saya sarankan istrinya membuat sayur bening kelor 2-3 kali seminggu, cukup dengan bawang merah dan sedikit garam, atau mengeringkan daun kelor untuk diseduh sebagai teh herbal pagi hari. 4 minggu kemudian, Pak Joko datang ke klinik dengan langkah lebih tegap. Ia bahkan naik tangga ke lantai 2 tanpa bantuan. "Dok, sekarang saya bisa jalan pagi keliling kampung sejauh 2 km tanpa nyeri," katanya. Itulah kekuatan antiinflamasi alami dari daun kelor. Badan Kesehatan Dunia, WHO, bahkan menyebut kelor sebagai salah satu tanaman terbaik untuk pemulihan nutrisi lansia, karena kandungan kalsiumnya yang lebih tinggi dari susu dan vitamin C yang lebih banyak dari jeruk. Tips praktis dari saya, masukkan daun kelor ke dalam sayur bening, sayur asem, atau campurkan ke dalam telur dadar untuk variasi. Jika repot, keringkan daun kelor di bawah sinar matahari, lalu seduh seperti teh herbal. Jangan masak kelor terlalu lama, cukup 3-5 menit, agar vitamin dan antioksidannya tetap terjaga. Daun kelor juga mengandung vitamin E, yang membantu menjaga fleksibilitas sendi dan memperlambat penuaan jaringan lutut. Jadi, jangan tunggu lutut semakin sakit. Mulailah sekarang dengan semangkuk kecil kelor, yang bisa menjadi penyelamat besar untuk lutut kita di masa tua. 5. Kangkung, penenang otot, pelancar darah, dan sahabat lutut yang terlupakan. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, kangkung adalah sayuran yang sangat akrab di pasar tradisional Indonesia. Harganya murah, sering hanya Rp2.000 per ikat, dan mudah diolah menjadi tumis atau sayur bening. Namun, banyak yang meremehkannya, bahkan ada mitos yang bilang, "Jangan makan kangkung, nanti ngantuk." Padahal, kangkung adalah penyelamat diam-diam untuk sendi dan otot kita. Kangkung mengandung magnesium dan potasium dalam jumlah tinggi, yang membantu mengendurkan otot-otot kaku di sekitar lutut, meningkatkan sirkulasi darah sehingga nutrisi lebih mudah sampai ke sendi, dan mencegah kejang otot atau kram yang sering muncul di malam hari, terutama pada lansia. Saya ingat cerita Pak Agus, usia 63 tahun, mantan supir truk jarak jauh dari Surabaya. Setelah pensiun, ia sering mengeluh, "Dok, kalau duduk lama, lutut saya seperti terkunci. Mau diluruskan, sakitnya minta ampun." Ia sudah mencoba berbagai suplemen mahal, tetapi efeknya hanya sementara. Saya tanya, "Pak, sayur favorit apa?" Ia tertawa, "Dulu saya suka kangkung, tapi istri melarang, katanya bikin ngantuk." Saya jelaskan bahwa mitos itu tidak benar. Kangkung justru membantu tubuh lebih rileks dan mengurangi ketegangan di sekitar sendi. Saya sarankan ia kembali mengonsumsi tumis kangkung 3-4 kali seminggu, menggunakan bawang putih dan sedikit jahe sebagai bumbu utama, tanpa minyak berlebih. Jangan masak kangkung terlalu lama, cukup 3-4 menit,
agar nutrisinya tetap utuh. Sebulan kemudian, Pak Agus datang dengan langkah lebih ringan. "Dok, sekarang saya bisa duduk lama menonton TV dan berdiri lagi tanpa harus meringis kesakitan," katanya. Kangkung juga kaya akan vitamin C dan B kompleks, yang mempercepat pemulihan jaringan lunak di sekitar lutut, seperti ligamen dan otot. Ini sangat penting bagi lansia yang mulai kehilangan kekuatan dan fleksibilitas sendi. Tips tambahan: campurkan kangkung dengan tempe rebus atau tahu kukus untuk kombinasi protein dan mineral yang sangat baik untuk memperkuat otot dan tulang di usia lanjut. Misalnya, buat tumis kangkung dengan potongan tempe dan sedikit kecap manis untuk rasa yang lebih kaya. Kangkung bukan hanya makanan murah meriah, tetapi juga sayuran cerdas yang penuh manfaat untuk kesehatan lutut kita. Penutup, sendi lutut kita tidak usang, hanya perlu dirawat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, setelah kita membahas 5 sayuran luar biasa ini, bayam, brokoli, wortel, daun kelor, dan kangkung, mungkin Bapak dan Ibu bertanya, benarkah hanya dengan makan sayur, lutut yang sudah kaku bertahun-tahun bisa membaik? Dengan penuh keyakinan, saya jawab, ya, bisa, tetapi butuh kesabaran, ketekunan, dan komitmen. Sendi kita bukan mesin tua yang bisa diganti oli dalam sehari. Sendi kita seperti taman yang perlu disiram, diberi pupuk, dan dirawat dengan penuh kasih. Jika kita memberinya nutrisi dari makanan sehat seperti sayuran ini, sendi kita akan mekar kembali, bahkan di usia 70, 80, atau lebih. Bayangkan ini, setiap piring bayam yang kita makan memberikan magnesium untuk membuat tulang dan otot lebih lentur. Setiap potong brokoli kukus yang kita kunyah memperbaiki tulang rawan dengan sulforafan. Setiap gelas jus wortel tanpa gula menyiram sendi dengan vitamin A, menjaga kelembapannya. Setiap cangkir teh daun kelor di pagi hari menyuntikkan energi antiinflamasi ke tubuh kita. Dan setiap piring tumis kangkung dengan bawang putih dan jahe melancarkan aliran darah ke lutut, mengurangi kekakuan secara perlahan. Saya punya pasien bernama Pak Hasan, usia 76 tahun, seorang pensiunan nelayan dari Pantai Kenjeran, Surabaya. Dulu, setiap pagi lututnya kaku, ia tak bisa berdiri dari kasur tanpa bantuan tongkat. Ia sudah mencoba berbagai obat, terapi, koyo, bahkan pijat tradisional, tetapi hasilnya tidak bertahan lama. Saya ajak Pak Hasan mencoba pendekatan sederhana. "Pak, kita coba dari dapur dulu, bukan dari apotek," kata saya. Saya buatkan jadwal menu sayur mingguan. Senin dan Kamis bayam tumis bawang putih, Selasa dan Jumat brokoli kukus dengan tahu, Rabu dan Sabtu jus wortel segar dengan nasi merah, Minggu pagi teh daun kelor, dan setiap sore kangkung tumis dengan tempe kukus. Awalnya, Pak Hasan tertawa. "Dok, ini seperti menu pesantren." Tapi saya yakinkan, coba 30 hari, Pak, kita lihat apa yang terjadi. 2 minggu kemudian, ia datang ke klinik tanpa tongkat, meski langkahnya masih pelan. 3 bulan kemudian, ia bisa duduk bersila di musala untuk salat berjamaah, sesuatu yang ia pikir sudah tak mungkin lagi. Bukan hanya lututnya yang membaik, tetapi wajahnya lebih cerah, semangatnya bangkit, dan ia merasa percaya diri kembali. "Dok, sekarang saya bisa bantu istri ke pasar dan main dengan cucu tanpa takut jatuh," katanya. Perubahan ini bukan hanya soal sendi yang lebih sehat, tetapi juga tentang kualitas hidup. Lansia yang memiliki lutut kuat tidak lagi merasa menjadi beban keluarga. Mereka bisa berkebun di halaman, salat tanpa perlu kursi, berjalan ke warung sambil menyapa tetangga, atau sekadar menggendong cucu dengan penuh kebahagiaan. Ingat, Bapak dan Ibu, lutut kita tidak benar-benar rusak. Ia hanya kelelahan dan menanti kita untuk merawatnya dengan makanan yang tepat, gerakan yang teratur, dan harapan yang tidak pernah padam.